Kita akan buka firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah mati hari Jumat, ya. Kemarin kita rayakan yaitu Prapaskah, dan hari ini yaitu kita merayakan yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Ini merupakan fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita harus mengerti oleh setiap kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia. Penebusannya, visi misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, dan Tuhan Yesus menebuskan dengan kematiannya di kayu salib. Kemudian kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup kita orang percaya. Kita lihat bahwa Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dia mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati dan pada waktu itu, tetapi Yesus juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia atau Yesus telah mengalahkan dosa, maut atau kematian sebagai orang yang sulung, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Jadi pada akhir zaman ini Tuhan berpesan kepada kita supaya kita hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan kita. Sebab daging akan membawa kepada kematian, tetapi roh akan menghidupkan kita. Dan kebangkitan Kristus juga memberikan spirit kepada kita, hidup kita, jiwa kita, pemikiran dan kerinduan kita untuk semakin mendekat dengan keintiman bersama Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama yaitu dalam 1 Korintus pasal 15:57, kami serah kepada hambanya untuk baca firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita akan merayakan dengan Tuhan Yesus, ya, yaitu tapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat bahwa perubahan hidup kita dimulai dari kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus juga memberikan Kristus sebagai pemenangnya yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Kemenangan Kristus di kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya memberikan kuasa untuk hidup jadi pemenang atas dosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya untuk menebus dosa kita dan kebangkitannya membuktikan dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu adalah dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama kita, baik keegoisan kita, mungkin hal yang tidak baik, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Yang kedua, kerelaan diperbarui dalam roh dan pikiran. Dan yang ketiga, mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusannya. Kebangkitan Tuhan Yesus yaitu kita menang atas maut. Kemenangan kita atas maut. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitannya berarti kemenangan atas maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga bagi kita yang percaya memperoleh kemenangan atas maut. Kita bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus itu, maka akan menang atas maut. Dan kita lihat karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan kepada kita.
maka dikatakan bahwa kita tahu Kristus sesudah ia bangkit antara mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dosa atas dia lagi. Kita minta Bu Gembala baca dalam Roma pasal 16 ayat 20. Kitab Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, di sini katakan bahwa kebangkitannya itu untuk menghancurkan iblis. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa dia telah melucuti kerajaan-kerajaan, kuasa kegelapan yang ditaklukkannya dengan kebangkitannya. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kita kemenangan untuk kita bisa menghancurkan, dan Tuhan sudah melucutkan segala pemerintahannya itu di kayu salib. Dan kita juga berikan kemampuan untuk menolong kita, dan kita berikan kuasa otoritas sebagai anak Allah, yaitu kita berikan kuasa Tuhan untuk juga bisa menghancurkan setan. Percobaan, tipu daya, dan bujuk rayu adalah sebagian dari perbuatan setan kepada manusia untuk menentang dan memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bahwa dalam Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus setelah menunjukkan dan membuktikan kemenangannya. Karya iblis adalah membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Dan dikatakan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, dan dia dibawa ke atas gunung, dan dikatakan bahwa saat dia kelaparan dan iblis katakan batu ini bisa menjadi roti. Bayangkan dia cobai Tuhan Yesus. Kemudian dia bawa lagi kemungkinan Allah bahwa dikatakan ini semuanya ini kalau engkau menyembah aku maka semuanya akan diberikan kepadamu. Iblis itu sangat luar biasa ya. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia nggak tahu diri bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan bahwa dia harus menyembah Tuhan Allah. Dan kita lihat bahwa pencobaan itu Tuhan Yesus sudah alami saat dia puasa dan saat dia mungkin kelaparan. Tapi Tuhan sudah mengalahkan semuanya itu saat dia di padang gurun. Nah, pencobaan yang dilakukan iblis kepada juga dikatakan bahwa Yesus telah membuktikannya bahwa Yesus sudah menang, dan saat itulah maka pada saat iblis mengundurkan diri dan malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat bahwa pada saat akhir zaman ini kita harus berjaga-jaga karena iblis akan mengaum-ngaum seperti singa. Kalau kita bisa ditelannya, dia akan menelan kita. Banyak hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar, kita kembalilah kepada Tuhan. Kita percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus maka semuanya mengalahkan setan, dan Tuhan kasih kuasa dan otoritas kepada kita, maka kita juga akan mengalahkan setan. Dan kita harus berjaga-jaga karena lawan iblismu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita percaya kita dalam posisi karena kita akan menjadi pemenang karena Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Kita akan menjadi pemenang atas kuasa setan jika hidup kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu simbol dari Roh Kudus adalah api. Demikian juga dengan orang percaya. Jika api terus menyala, bahkan semakin berkobar-kobar dalam Roh Kudus, maka kita dapat menguasai dan menaklukkan iblis yang berusaha mencobai dan menyerang hidup kita. Dan kita hidup dengan api Roh Kudus. Jadi kita harus senantiasa memuji menyembah Tuhan sehingga api itu berkobar, ada nyala api dalam hati dan pikiran kita. Kita terus-menerus memuliakan Tuhan, maka iblis pun akan lari daripada kita. Kemudian yang keempat yaitu kemenangan atas pergumulan hidup. Kematian di atas kayu salib adalah memikul dosa dan juga beban pergumulan hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal 2:24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bulu-bulunya kamu telah menjadi sembuh. Salah satu pergumulan hidup manusia adalah penyakit.
yaitu suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu yang maksimal dan efektif. Dan dalam kebangkitan Tuhan Yesus kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kita akan memiliki iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita, maka kesembuhan itu akan terjadi. Pergumulan hidup kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi bersama Yesus pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya, bahkan kemenangan akan diberikan kepada kita. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut, maka hal itu berdampak bagi hidup kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita pun juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia dalam hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus memberkati.